Shalom, anggota Perak dimanapun juga berada. Mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur bahwa pada saat ini kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Tolong Roh Kudus untuk berada di tempat ini, memberkati kami dan memberikan kepada kami pemahaman yang benar akan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan lebih daripada itu, supaya kami boleh Tuhan menjalankan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami, karena Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Bapa, sepenuhnya kami serahkan saat ini di dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin kami dan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan membaca terlebih dahulu firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 66 sampai dengan 69. Demikian bunyi firman Tuhan. Mulai dari waktu itu banyak dari murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat yang kita baca ini merupakan pengakuan Petrus tentang Yesus Kristus. Tapi mari kita akan terlebih dahulu melihat peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Kita tahu bahwa ada masalah daripada para pengikut Kristus pada waktu itu. Mereka tidak dapat memahami apa yang Yesus khotbahkan, lalu mereka ingin mengundurkan diri sebagai pengikut Kristus. Mereka mengatakan bahwa perkataan Yesus itu adalah perkataan yang sukar untuk dimengerti, dan mereka tidak sanggup mendengarkannya. Oleh sebab itu, mereka mengundurkan diri dan tidak ingin ikut Tuhan lagi. Persoalannya, mengapa mereka tidak mampu memahami akan perkataan Yesus yang pada saat itu Tuhan Yesus membahas tentang roti hidup. Padahal mereka datang dengan sangat antusias. Mereka mencari Yesus. Mereka ingin mendengarkan sabdanya. Kemanapun Yesus pergi, mereka ikut. Apa yang sesungguhnya mereka cari, Bapak Ibu? Inilah masalahnya. Mereka mencari hanya rotinya saja, yaitu makanan jasmani, kepuasan jasmani. Istilahnya sekarang adalah hanya cari berkat saja. Ikut Tuhan, cuma ingin berkatnya saja. Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan yang sesungguhnya kalau hanya butuh berkatnya saja? Orang yang hanya membutuhkan berkat saja biasanya tidak begitu peduli dengan si pemberi berkat. Yang penting berkatnya diterima. Dan orang yang hanya mencari berkat jasmani saja tidak akan pernah puas dengan kehidupannya. Kerja pun tidak pernah memberikan sukacita dan kepuasan. Gaji berapapun akan selalu kurang karena tujuannya hanyalah mengejar kesenangan jasmani saja, hanya mengejar kesenangan duniawi saja. Oleh sebab itu, banyak daripada pengikut Yesus pada waktu itu yang kecewa dan mengundurkan diri. Tetapi, mengapa para murid tetap setia kepada Tuhan Yesus? Seperti yang dikatakan Petrus, dia mengatakan bahwa yang pertama, perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Artinya, apa yang Yesus sabdakan itu mempunyai kuasa, mempunyai kualitas kekekalan. Barang siapa taat kepada firman-Nya, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan Petrus yakin, dia percaya bahwa Yesus adalah yang dari Allah dan Dia adalah kudus. Dengan mata iman, Petrus
melihat bahwa Yesus adalah yang dari Allah dan yang kudus. Dan memang kita ketahui bahwa kelahiran Yesus adalah dikandung dari Roh Kudus. Allah telah turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, tinggal di antara kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita pakai mata iman kita untuk melihat kebesaran kuasa Tuhan yang hidup. Orang hanya memakai mata jasmani, hanya melihat luarnya saja. Ketika Tuhan Yesus tidak lagi membuat mukjizat, tidak lagi dapat diandalkan untuk memerintah mereka melawan penjajah Romawi, orang banyak meninggalkan Yesus. Kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pada waktu itu orang-orang Yahudi dijajah oleh pemerintah Romawi, dan mereka mendambakan ada seorang pahlawan yang akan membebaskan mereka daripada penjajahan tersebut. Dan ketika mereka melihat Tuhan Yesus yang begitu besar kuasanya, dan Tuhan Yesus yang begitu bisa banyak membuat mukjizat, mereka memiliki harapan yang besar kepada Tuhan Yesus untuk bisa dijadikan raja. Namun ketika mereka mencari Dia, alangkah kecewanya mereka. Tuhan tidak menanggapi akan permintaan mereka. Dan Tuhan bahkan menceritakan tentang roti hidup yang memberikan kekekalan. Itulah sebabnya mereka mengatakan perkataan Yesus itu sukar dan tidak bisa dimengerti. Dan mereka saat itu juga meninggalkan Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jangan hanya mencari roti saja yang mengenyangkan sesaat, yang bisa memberikan kenyamanan sesaat. Tetapi carilah roti hidup yang memberikan kehidupan kekal selamanya, yang memuaskan jiwa, mengenyangkan jiwa kita. Jangan gampang-gampang meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena kesulitan hidup. Mintalah kekuatan dan pertolongan, karena Dia, Yesus, adalah Raja, segala Raja yang memiliki segala kuasa. Dialah yang akan memelihara hidup kita. Dia yang akan mengenyangkan bukan hanya tubuh kita, jasmani kita, tetapi juga jiwa kita. Dan lebih daripada itu, perkataannya yang berkuasa dan hidup akan memberikan kepada kita hidup yang kekal bersama Dia nantinya. Biarlah kiranya firman Tuhan pada saat ini memberikan kepada kita pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Dan marilah kita hanya memandang kepada Tuhan dan Raja kita dan mengikut Dia untuk selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sekarang akan bersama-sama berdoa untuk mengakhiri daripada pertemuan kita ini. Bapak Surgawi, terima kasih buat kebenaran yang sudah Engkau berikan kepada kami sekalian. Kiranya terus kami memandang akan kebenaran-Mu, dan mata kami dengan iman kami tidak gampang-gampang meninggalkan Engkau. Tolonglah kami untuk terus mengikuti Engkau dalam sepanjang kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa kehidupan kami terpelihara oleh kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau di antara saudara-saudara yang hadir pada saat ini mendengarkan akan firman ini sedang mengalami kesulitan dan kesukaran dalam kehidupan mereka. Bapa, kiranya Engkau ikut campur tangan dalam kehidupan mereka. Buka jalan bagi mereka yang jalannya buntu. Dan tolonglah mereka Tuhan ketika mereka mencari pekerjaan. Biarlah kiranya Tuhan kami sekalian boleh dilepaskan daripada kesulitan dan kesukaran ini, untuk kami boleh terus menjalankan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memeliharakan kehidupan kami, karena Engkau adalah roti hidup kami yang tidak hanya memuaskan Tuhan tubuh kami, jasmani kami, tetapi juga jiwa kami. Dan kami tahu bahwa Engkau memeliharakan kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan hidup kami pada hari ini dan hari-hari selanjutnya di dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.